nian di dalam bahasa Korea itu dibacanya M. Biep plus nian sama dengan M. Kamsahamnida. Sebenarnya kan dia nulisnya kamsahap nida, tapi karena biap ketemu nian aturannya jadi miem, jadi dibacanya kamsahamnida. 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 Kayak gitu. Terus ada lagi entar, ini cuman sekedar dibahas aja ya. Jangan dibuat pusing karena masih. Nanti kalau ada nian ketemu real, itu real bunyi realnya jadi double gitu. Contohnya kontak, yolak, yonrak, ditulisnya dia yonrak. Ditulisnya yonrak, tapi dibacanya dia jadi yolak. Real ketemu real itu jadi LL gitu bacanya. Yolak. Biap ketemu nian jadi miem, nian ketemu real jadi LL. Yonrak jadi yolak. Tuh, Gunggu mangga opsayo ada yang mau ditanyakan lagi atau misalkan pernah belajar sebelumnya, ini kok bisa gini, ini kok bisa gitu, coba. Opsayo. Join. Bukan join ya. Maipe. Ayo. Oke, kita belajar baca lagi sambil mengingat. Coba yang belum bisa tuh siapa sih? Ada yang merasa belum bisa dan mau mencoba latihan? Yuk, biar bisa yuk. Ayo, Sam. Ya, boleh. Ini? Mana sih? Itu tok. 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 Selanjutnya? Roti pang. Pang. Terus? Pang. Strawberry. Talgi. Talgi. Nih. Talgi. Baju.
ot, ne, Ot. bunga, bunga, kot. 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 Oke. 좋아요. 감사합니다, 쌤. 네, 잘했어요. Udah lumayan. Theo ya. K-drama, oke. Ada yang mau nyoba bawahnya? Tuh, 쌤. boleh. Yang ikan 생선, 생선, 네. dompet, 지갑, 지갑, 네. kaki, 말, bal, 네. daun, 잎, ip, ayam, 닭, duck ya, yang tadi ya. Jadi ya. belakangnya aja, duck. Oke, 잘했어요. Nah, sebelum kita mulai materi, ini salah satu yang paling penting karena struktur dalam bahasa Korea berbeda sangat terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau kita kan saya minum atau saya makan roti di dapur atau di dapur aja deh. Kita kan gini, yang agak benar-benar sesuai grammarnya bahasa Indonesia, saya makan roti di dapur. Tapi kalau di Korea, saya di dapur roti. Oh enggak, saya bukan di dapur. Saya dapur di roti makan. Struktur bahasa Korea, predikat kata kerjanya disimpan paling akhir. Disimpan paling akhir. Jadi kalau kita predikat itu setelah pelakunya, setelah subjek, kalau Korea predikat itu paling akhir. Saya dapur di roti makan. Kalau dikoreain jadi 저는, 나는, 저는 dapur itu buok, buok di itu eso, buok에서 roti itu pang, terus ditambahin objek, partikel objek, pang을, makan itu 먹다. 먹다. 저는 부엌에서 빵을 먹다. Kalau misalkan ditambahin waktu, waktunya disimpan di sini. Misalkan 아침에, yang lazimnya 아침에, misalkan pada pagi hari, 아침에 부엌에서 빵을 먹다. Pokoknya si predikat adalah paling akhir. Objek selalu dekat sama predikat. Jonennya bisa paling depan, bisa dipindahin deket sini juga boleh. Yang pasti keterangan dan pelengkap biasanya disimpan di depan kalau Korea. Coba kita lihat contohnya. Nih, yang di sini. 인다시가 잡니다. Subjek dulu, 인다시가. Ga itu partikel subjek. 잡니다, tidur. 잡니다. Indah, tidur. Tapi kalau kita baca per harfiah kan, indasi tidur masih bisa. Itu ketika dia cuma subjek dan predikat. Tapi kalau udah ada objek, indasi가 빵을 먹습니다. Subjek dulu, objek, baru predikat. Kalau Indonesianya subjek, predikat, baru objek. Baru keterangan. Kalau Indonesia kan di belakang, kemarin misalkan.
Contoh lainnya Budi Shiga kamnida, Budi pergi. Budi Shiga kasmida, Budi sudah pergi. Budi shi kaseo, Budi pergilah. Jadi semua predikat itu disimpannya di akhir. Saya mau nanya, Mm-mm. itu yang partikel shiga itu untuk objek, untuk subjek orang apa gimana sih? Gimana? Bentar putus-putus suaranya agak kepotong. Yang partikel subjek shiga itu Sam. Si partikelnya itu cuman enggaknya aja. Oh, itu dipakai untuk orang ya Sam? Enggak. Ketika kita ngomongin hewan juga bisa pakai iga. I atau ga. Kalau dia nanti kita belajar, kita bahas simple aja di sini. Kalau dia indashika, kalau dia vokal I kan dia akhirannya vokal I, jadi pakainya ga. Tapi kalau dia konsonan pakainya I. Kalau konsonan pakainya I. Kalau vokal pakainya ga. Nah, untuk si kalau yang suka nonton drama atau suka banget sama K-pop pasti tahu si itu adalah panggilan bentuk sopan kepada orang. Jadi di Korea panggilannya semua pakai si, nama terus tempelin si. Contohnya kayak Miranda si, Anastasia si, Dayu si, Desi si, Dila si, Elizabeth si, Han si, Lydia si, Ragil si, Dito si, Rike si, Theo si, gitu. Soalnya di Korea itu untuk bentuk formal, bentuk yang sopan itu nggak bisa pakai kamu. Kamu itu jarang dipakai di Korea. No, kata no itu, nohnya Korea, kamunya Korea itu tidak sopan. Dipakai cuman untuk yang hubungannya dekat, kayak teman dekat, atau yang umurnya lebih bawah itu baru bisa pakai no. Kalau selain itu mereka semua nyebut kamu dengan sebutan namanya langsung. Gitu. Terus ditambahin si. Saya mau nanya, kalau tangsin itu sopan apa kayak yang deket juga? Dangshinen sebenarnya dia jarang dipakai di sehari-hari ya. Dangsin tuh biasanya hubungannya antara suami istri atau sesuatu yang masih ada jarak jauh. Nggak dipakai lazim gitu dangshin. Terus biasanya dipakai di bentuk tulisan paling sering, dangshin. Oke, Sam. Mau. Saya mau nanya, kalau untuk tambahan nen itu dia untuk ketika apa? Nen, hari ini kita belajar nen, sabar Oke, ya. sorry. Insyaallah yo. Jadi lalu. Sabar-sabar, hari ini kita belajar ida sama nen. Masih ada yang mau ditanyain sekitar sini? Kalau enggak kita next ke materi. Tadi yang enggak itu Sam Dito sambil ini lagi di tempat kerja, sorry jadi nggak terlalu fokus. Enggak. Nih, K. Enggak itu bukan hari ini sih, tapi ya iga itu untuk subjek. Ditempelin di subjek. Subjeknya Korea, pelakunya di kalimat. Ketika dia selalu. Kalau lagi writing itu selalu harus ada. Tapi kalau speaking orang Korea suka dihilangin sih. Kayak pola aja ya, pola kalimat kayak imbuhan aja itu ya, berarti nggak ada artinya. Nggak ada, iya. Dia cuma nunjukin bahwa si yang ditempelin itu adalah si pelaku dari kegiatannya, subjeknya, gitu. Oke. Tapi iga itu bukan sekedar subjek, nanti dia fungsinya banyak.
tapi yang paling utama fungsi dia adalah sebagai subjek. Karena ini level 1, kalian cukup tahu ga itu adalah subjek, iga adalah subjek. Iga. Iya, iga. Kalau konsonan pakai i, kalau vokal pakai ga. Andi si kan dia i, makanya pakai ga. Tapi kalau misalkan konsonan, coba kita lihat namanya yang konsonan. Hanzi. Hanji. Ya bisa, Hanji. Hanji, pakainya i. Hanji 방을 먹어요. Han makan roti kayak gitu. Hanji. Oh, jadi nggak Hanji si lagi ya? Kalau mau pakai si bagus, tapi kan kita tadi nyontohin yang mau pakai i Oke. gitu. Oh iya, siap. Cuma nyari contoh aja gitu. Thank you, Sam. Oke. Ikram 넘어갑시다. Kalau gitu kita next ke bab 1. 소개. 소개. Perkenalan. Pada bab ini kita akan belajar tentang berkenalan, kosakatanya berkaitan dengan nara, negara, jikop, profesi, keriku, insa, salam. Untuk tata bahasanya ada 3. Yang pertama imnida, yang kedua imnika, yang ketiga nen. Cara nulis ya. Ntar kita bahas dulu cara nulis yang kemarin ya. Jadi bahasa Korea tuh nulisnya berdasarkan suku kata. Ini ya, Mirandasi. Jadi nulisnya tuh berdasarkan suku kata. Misalkan yang tadi nih, 저는 빵을 먹습니다. 저는 빵을 먹습니다. Nulisnya berdasarkan suku kata, berarti bunyinya 저는 ada 2 suku kata, 저 dan nen. 빵을 ada 2 juga, 빵 dan 을, 빵을 먹습니다. Gitu. Nah, setelah kita lihat berdasarkan suku katanya, terus kita susun si hurufnya. Pertama jo dulu. Jo, dia jiet kan? Jiet. Terus habis itu eo, o. O itu adalah vokal yang dia berdiri. Kalau dia berdiri vertikal, dia disimpannya di pinggirnya, di sebelahnya. Co. 1, dia udah ya, 1 suku kata co. Terus sekarang nen. Nen itu berarti nien, dan nien. Nien dulu. Terus itu adalah vokal yang horizontal, tiduran. Maka dia disimpannya di bawahnya. Pakai pola yang ini. Kalau vokal tiduran pakainya yang ini. Sama yang ini. Tapi karena dia 3 huruf, jadi dia pakainya yang ini. Nen, berarti N lagi. 저는 pang. Pang, dia pakai PP, berarti yang sang biak. Terus A vokal berdiri, vokal yang vertikal, jadi di pinggirnya. Terus itu adalah bacim, huruf bunyi terakhir
akhiran. Jadi dia di bawahnya pang, yang. Berarti masih pakai yang ini. Yang ini. Dia pakai yang ini. Itu dulu. Biasa kalau berarti dia ditemani sama yang karena dia bunyinya nggak ada kan. Nggak ada konsonan di depannya, berarti dia ditemenin sama yang. Terus real, pangel. Terus mok, miem. Terus o vokal berdiri jadi di pinggirnya. Terus k pakai giok aja karena giok bunyinya k kalau di bacim. Terus s dulu, s. Terus yang garis doang karena dia horizontal makanya dia di bawahnya. Terus p, sep, moksem, di bawahnya lagi. Terus nih n dulu berarti dia baru lagi n, i. I vokal berdiri jadi di pinggirnya. Terus da, d. D dulu, ikat, baru a. A vokal berdiri berarti di pinggirnya. Begitu. Jadi kalau dipotong-potong ini berdasarkan suku kata. Sam, Ya. mau nanya dong, Sam. Kalau yang untuk yang konsonan vokal konsonan berarti 3 huruf ya? Kayak misalnya pang, terus pang sama konsonan vokal konsonan tapi dia gabungan yang vertikal ya berarti. Gimana? Kalau yang huruf vokalnya itu huruf kalau yang vokalnya itu horizontal itu kan aman penulisannya kan. Tinggal ke Karena pinggir. rata-rata ke bawah kan. Kalau yang vertikal. Kalau yang horizontal, kalau yang horizontal. Horizontal ke bawah, kalau vertikal Ke bawah pinggir. kan. Oke, sekarang ke yang vertikal. Vertikal berarti yang contohnya yang A. pang sama sep ya. Pang sama sep ya. Nah, yang Sep. jadi pertanyaan. Sep kan dia ke bawah. Oh, sorry. Pang sama ya, pang deh. Pang sama coy, dia ada co. Oh, iya. Enggak. Itu enggak ada masalah sih. Kalau yang dua yang enggak ada masalah. bacimnya. Yang bacimnya. Nah, mau nanya itu kalau yang si huruf ketiganya itu dia tuh di tengah atau di ngikut yang huruf 1 penempatannya atau di konsonan yang awal atau di vokal? Huruf ketiganya ya pertanyaannya. Huruf ketiganya itu misalkan dia ada pang nih ya. Ini kan huruf pertama. P, sambil terus huruf A. Ya. Nah, si tangnya di mana? Di bawah. Huruf ketiga dan keempat selalu di bawah. Oh. Dan bawahnya tuh enggak yang segini aja. Enggak, tapi dia harus nutupin juga ke bawah, kemana-mana gitu. Oh. Pang. Kayak tadi, ayam, duck. Kan ada 4 tuh dia. Ya. Diket, A. Karena di 4 dia masih gampang ya. Di sini real 1, di sini giok. 1 lagi di situ. Nah, kalau mok? Nah, dia M. Terus yang keduanya kan O. Yang ketiganya dia jangan terlalu di sini, jangan di belakang banget, tapi harus ke bawah ke miemnya. Jadi ke sini nih. Oh. Pas di garis atasnya. Oke. Sejajar gitu. Baiklah. Terus kayak nan misalkan, nan. Nah, kalau untuk nian, nggak usah di sini niannya, jangan gini, tapi di sininya. Di tengah-tengahnya. Pokoknya garis terakhirnya di A-nya itu ya? Oke. Yang penting nggak ngelebihin si garis atasnya gitu.
Tapi ke bawah juga di huruf pertama gitu. Oke, gimana Miranda Shi? Udah, Sen. Oke. Coba latihan aja, nanti juga bisa ngikutin. Kalau yang penting hafal dulu semua hurufnya. Oke, hari ini kita belajar dulu Kibon Ohwi. Kibon Ohwi. Kibon Ohwi. Kibon itu dasar. Ohwi itu kosakata. Yang pertama, negara. Coba Ditoshi, Ya, boleh dibaca yang mana? ini. Nara, Nara nih. Terus Korea Selatan bahasa Koreanya Hangguk, Hanguk. Indonesia bahasa Koreanya Indonesia, Malaysia Marai, Mare, Malay. Itu kalau R-nya 2 jadi L ya? LL iya. Malaysia, Malaysia. Jepang Ilpon. Ilpon. Oh. Amerika wait. Mikok. No, sorry. Minon. G bener. G bener G. Giok. Oh iya, kebalik. Miguk. Nih. Cina itu tuh Jungkook. Vietnam itu Vietnam nih. Vietnam ya. Australia Hoju. 네, 잘했어요. Udah lumayan bagus, tinggal banyak lagi. Banyak apa, Sam? Banyak latihan. Oh iya, thank you, Sam. 네. Oke, sekali lagi denger ya. Nara. Boleh ditulis kalau yang belum lancar bahasa tulisannya, bacanya. Coba ditulis di atasnya biar kalian nggak pusing. Sambil latihan, sambil perhatiin hurufnya. Negara, Nara. 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 Terus Korea. Hanguk. Hanguk. Tapi karena Nian ketemu Giok, biasanya jadi eng. Hanguk. 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 Indonesia. Indonesia. Malaysia. 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 Nihon. Jepang itu Ilbon. Ilbon. Ilbon.
Terus Amerika itu Miguk. 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 Terus Cina, Congko itu Jungguk. 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 Terus Vietnam, Vietnam. 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 Terakhir Australia itu Hoju. 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 Sam mau nanya. Itu kan yang tadi Sam bilang kan ada dia yang huruf tegak sama huruf tidur kan. Itu cara bedainnya gimana? Kelihatan dong kalau yang tegak dia pasti gini semua kayak A, ya, O, ya. Pokoknya ada garis berdiri dia huruf tegak. Kalau yang tiduran kayak O, Yu. Ada garis tidur itu huruf yang tidur. Yu, U, Yu, E. Ini nih tuh, semua garisnya garis tidur. Ada garis tidurnya. Jadi kalau konsonan kiok itu diri ya? Enggak, ini berdasarkan vokal. Hanya vokal saja. Lihatnya ke vokal. Oh, kamsahamnida. Nih. Jadi cuman merhatiin yang tidur atau berdirinya itu dilihat dari si vokalnya. Kalau konsonan tinggal ngikutin aja. Kayak misalkan kami. Kami. Jadi yang dilihatnya A-nya aja. Kalau A-nya dia berdiri, huruf A karena berdiri jadi di pinggirnya. Tapi kalau misalkan kuku. Ku, kan dia pakai U kan vokal tidur. Jadi gioknya di sini tetap di yang pertama konsonannya, tapi karena U ada garis tidurnya di bawahnya, nggak di pinggirnya, nggak di sini nih, nggak jadi gini, tapi di sini di bawahnya. Gitu. Kalau bunyi ketiga pokoknya ada di bawahnya lagi. Gak misalkan. Guk. Oke, terus profesi. Oke, coba dibacain sama Tasya sih ada? Nggak ada ya? Rike? Rike sih? Nih, Boleh dibacain profesi bahasa Koreanya apa? Jikap. Jigop. Mhm. Pelajar. Hak geng. Hak apa? Hakseng. Hakseng. Nih, hakseng. Karyawan. Karyawan kantor. Wajah. Nih, Wajawan. Teng. Ini huruf apa tadi? H bener. Terus yang begini apa nih? Vokal apa? Vokal perluasan apa nih? A, I. Oi. Ini O sama I. Itu O sama I. O sama I. O sama I. O sama I.
왜, Jadi dibacanya 회자, hue, 회자, sa, ya sama J masih. 회사, 원, Nih, wesawon majayo. Terus pegawai bank 은행, A, mana A? 은, itu, 은, En majayo, N-nya. 은행, Enggak hang, bukan hang. oh, 은행, Enheng. 은행, that one is won, Sama kayak, ya, won. Enhengwon, tapi kalau orang Korea bacanya lebih cepat enengwon, haknya hilang. Enengwon, nanti dibacanya enengwon. Terus guru? terus son, sengnim, Son Sengnim. Dokter? dokter, 의사, Eisa, nih. terus pegawai negeri, 공무, 공무원, Gongmuon, nih. Tour guide? itu Kak, terus apa ya itu? O dan A. Oa, oa. Wah, Wa, nih. Quan, Wan, Quang, nih. Jait, Sekali lagi. Quang, Gait, D, 잘했어요. Ibu rumah tangga? Jubu, Jubu. Aju 잘했어요. Good job. 잘했어요 itu good job ya. Bentar. Aduh. Sekali lagi ya, dibacain. Coba kalian tulisin. Jigop. Jigop. Gioknya, kayak yang tadi dibilang pas awal, kalau ketemu vokal, dia kembali ke huruf G. Jigop. Jigop. Terus pelajar, hak, seng. Hak, seng. Sorry, Seng. Ya, Jikap atau dia pakai P atau B? pakai jikop, PPP. P kan? Ya, Tapi yang keduanya itu dia kembali ke G ya? iya, kembali ke G karena ketemu vokal. Oke. Jikop, jikop. Terus hakseng, hakseng. Karyawan, karyawannya karyawan kantor ya, karena Hwesa ini adalah kantor, Won adalah pegawai. Hwe, hwe, H-W-E, hwe, hwe, sa, won. Hwe, sa, won. Hwe, sa, won. Terus pegawai bank. Neng, won. Walaupun ada haknya, tapi orang Korea bacanya nggak pakai hak. Neng, won. Neng, won. Neng, won. Tapi kalau kalian mau nulis ada haknya, boleh. Biar nggak salah, nanti tiba-tiba penulisannya jadi eneng, haknya hilang, itu aneh. Itu salah. Enheng, won. Eneng, won. Guru, son, seng, nim. Son, seng, nim. Sonsengnim, pasti sering dengar. Sonsengnim itu sebenarnya bukan cuma guru, Eisa juga.
kalau kalian sering nonton drama tentang dokter, 의사 juga dipanggilnya 선생님. Terus kayaknya yang lain juga, pekerjaan lain juga banyak yang dipanggil 선생님. Jadi 선생님 ini adalah panggilan untuk orang yang ilmunya banyak ilmu. Orang yang punya banyak ilmu disebutnya 선생님. 의사 선생님. Terus dokter, 의사. 의사, 그리고 PNS. PNS itu 공무원. 공무원. Terus pemandu wisata, 관광가이드. 관광가이드. Ibu rumah tangga, 주부. Lanjut ke salam, insa, insamal. Insa itu salam, mal itu perkataan. Jadi insa itu bisa salam, bisa sapaan. Jadi kata sapaan. Yang pertama, 당연하죠. Ini pasti semuanya udah tahu. 안녕하세요. 안녕하세요. Nulisnya kayak gini ya, 안녕하세요. 안녕하세요. Bentuk formalnya, bentuk resminya. Maaf, Sam. Ya. Salam tadi berarti insamal ya? Iya, insamal. Insamal. Untuk resminya dari 안녕하세요 itu 안녕하십니까? 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 Tadi biap ketemu nian bukan 안녕하십니까 tapi 안녕하십니까. Jadi M bunyinya 안녕하십니까? Jadi kalau ada orang Korea nyapa annyeonghaseyo, jawabannya annyeonghaseyo. Ada yang nyapa annyeongha십니까, jawabannya boleh annyeonghaseyo, boleh annyeongha십니까 lagi. Jadi sebenarnya artinya tuh kayak halo gitu. Halo, hai, annyeonghaseyo, annyeongha십니까. Saya mau nanya. Ya. Nikah sama nida itu bedanya gimana sih? Kayak ada honorifics yang pakai im nida, ada honorifics yang pakai hasim nikah. Hari ini kita belajar itu juga. Oke. Thank you. Tapi bedanya kalau nida yang da ujungnya da itu dia bentuk pernyataan. Kalau kak itu pertanyaan. Pertanyaan annyeongha십니까? Kalau annyeongha십니다 nggak ada kata annyeongha십니다. Paling misalkan 저는 아니입니다. Itu pernyataan. Saya adalah Ani. 저는 아니입니다. Misalkan nanyain Ani si
im nikah, apakah Anda Ani? Ani si im nikah. Kalau ka berarti pertanyaan, kalau da berarti pernyataan gitu. Lanjut dulu. Terus ada annyeong hi gaseyo. Annyeong hi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Haknya nggak terlalu jelas di Korea. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Selamat jalan. Gada itu artinya pergi. Jadi kita bilang annyeonghi gaseyo ketika kita diam, orang yang kita ajak bicara itu pergi meninggalkan kita. Annyeonghi gaseyo. Tapi kalau kitanya pergi, orangnya ada di situ, tetap diam di situ, annyeonghi geseyo. Geseyo itu tinggal atau diam. Diam di situ, ada. Annyeonghi geseyo. Sama tinggal. Jadi kita pergi, orang yang kita ajak bicara tetap di situ. Annyeonghi geseyo. Terus next. Choeum, 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 choeum. 뵙겠습니다. choeum, 뵙겠습니다. choeum, 뵙겠습니다. Atau boleh yang pertama jadi tete biar nggak bingung. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Ini kita ngomong kayak gini kalau kita pertama kali ketemu orang. 처음 뵙겠습니다. 저는 아니입니다. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 아니입니다. 이름 itu nama. Terus terakhir ditutup dengan 반갑습니다. 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 Biasa Nien ketemu Giok jadi eng. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 안니입니다. 반갑습니다. Biasanya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu dari Insamal? Sebelum kita masuk grammar. Sam, Mhm. itu yang bangsap bangsap Banggap GG. banggap semida ya. Banggap semida. Itu kenapa G-nya 2 ya? G-nya 2, enggak ada 2, 1. Enggak, tadi itu tadi penulisannya 2 tadi. Oh, kan Nian Alfabetnya. ketemu G, Nian ketemu G. Itu kan Nian. Oh iya. Jadi ang tadi aku bilang jadi ang banggap semida. Pelafalan aja tadi yang aku tulis pelafalan bukan pertulisannya. Kalau bacanya tetap ada eng-nya ya itu ya? Iya, bacanya ada eng-nya, banggap semida. Kalau Nian itu di akhir, dia eng bacanya ya? Nian itu di akhir, enggak, dia tetap N, cuman karena ketemu G aja, N ketemu G kan eng. N ketemu G eng. Semida, banggap semida ya. Banggap semida, banggap semida, banggap aneh, banggap semida. Saya mau Ya. tanya, yang web ya itu ya, itu tuh dari B-nya, aku kira itu tuh kayak bukan W, tapi kayak wo, itu tulisannya. O dan I. Oh, O dan I. Iya, W. Oke. O dan I. Beb Oh ya. kesemida. Thank you. Nih. Sam, mau nanya Sam. Ya.
Ini yang pelajaran kemarin yang konsonan kan, yang kiok itu K sama G-nya dibaca pas kapan ya, kan beda itu. Itu kalau dia di awal dibaca G, kalau dia di akhir dibaca K. Akhir, awal, akhir tuh gimana ya bilangnya. Kayak tadi, kan persuku kata nih ya, tadi aku jelasin persuku kata. Misalkan, nah dia ada bunyi gaksu, misalkan ya gaksu nulisnya. Suku kata pertama kan gak, dia G dulu, baru A, baru K. Jadi kalau dia bunyi awal, bunyi di awalan, dia dibacanya G. Tapi kalau dia bunyi di akhir, di suku katanya dia sebagai huruf terakhir dibacanya K gitu. Yang P sama B gitu juga ya? Iya, sama. Thank you. Nih. Yang akhirnya namanya bacim ya. Bacim huruf akhir. Apa barusan Elizabeth ya? Iya. Kalau tadi kan kalau N sama G jadi eng ya. Kalau misalnya kebalikannya jadi eng enggak? K sama N. Kebalikannya jadi eng juga. Kayak mangne itu emang eng bacanya atau yang kayak Makne. maknai Iya. ya. Berarti Mangne sama ya? sama. Jadi eng juga ya? Jadi eng Oke. juga. Betul-betul mangne. Thank you. 좋은 질문이에요. Good question. Kalau nggak ngerti, tanya-tanyain aja ya. Soalnya ini aku kalau ngejelasin level 1, takutnya agak ngacak ke sini, ke sana, ke sini. Karena biasanya aku ngajarnya level 3 ke atas. Masih ada yang mau ditanyain dulu? Untuk sekarang belum, Sam. Belum. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu ya ke grammar pertama. Grammar pertama ini adalah im, ni, da. Im, ni, da. Dia bentuk dasarnya ida. Jadi kalau di dalam bahasa Korea tuh ada bentuk dasar, ada bentuk yang sudah dibuat ke kalimat sehari-hari. Jadi selama kita ngomong sehari-hari itu kita nggak pakai kalimat dasar, nggak pakai kata dasar, pakainya kata yang sudah ditambahi grammar. Grammarnya im nida, biem nida. Grammarnya pakai biem nida, bukan ida lagi. Im nida dalam bahasa Indonesia artinya adalah. Adalah. Dilekatkan di belakang kata benda. Kata benda ya, kayak nama orang, nama benda, nama barang, nama tempat, nama pekerjaan, itu dipakein imida di akhirannya. Misalkan kayak tadi, Ani imida. Ani kan nama orang. Ani im hati-hati jangan nulisnya jangan berubah ya, walaupun kata-katanya imnida, nulisnya jangan sampai jadi im. Jangan pakai m tapi pakai b. Imnida salah ya, harus ibnida. Artinya adalah digunakan bentuk sopan. Nggak sopan-sopan amat sih, ini bisa dibilang formal. Jadi tingkatan bahasa Korea itu ada formal, semi formal, dan bamal. Bamal itu informal. Formal, semi formal, semi. Dia setengah formal, setengah informal. Sama informal.
Formal berarti dia kondisinya yang baru pertama kali ketemu atau situasi resmi kayak seminar, kelas, atau apapun yang resmi itu pakainya biasanya formal. Semi formal adalah bahasa yang paling sering dipakai di keseharian. Dia itu bisa jadi hubungannya sudah cukup dekat, bukan lagi pertama kali ketemu, udah kenal lama, tapi kita masih tetap harus sopan. Meskipun kita udah kenal lama, tapi misalkan umurnya lebih tua, kita pakainya semi formal. Semi formal itu biasanya yang ujungnya yo-yo, coyo. Kalau yang formal ujungnya biasanya dada, imnida, imnika. Terus informal yang bamal, yang kayak nggak sopan gitu. Iya, biasanya ada ya ujungnya. Atau o-nya atau yo-nya dihilangin misalkan. Naya. Nanti kita belajar pelan-pelan, yang penting sekarang imnida dulu. Imnida itu adalah artinya. Dia bentuk formal. Sam mau Ya. tanya, kalau imida itu kan berarti kayak to be is MR gitu ya? Betul. Itu untuk he, she, it, ayuida gitu sama semua atau buat saya aja? Semua pakai. Pokoknya Semua ketika kata kita tidak. pakai adalah, butuh kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu pakai imnida. Berarti nggak berubah-berubah ya? Oke. Contoh, ada yang mau baca contohnya? Dayushi? Dayushi. Ya, coba nomor pertama dibaca. Wati입니다. Wati입니다. Yang kedua? 안디입니다. Andi입니다. Yang ketiga? 학생입니다. Haksen입니다. Nih, yang keempat. 입니다. Wesa? Ini apa ini? U dan O? U dan O ya? Iya. Tambah nien? 회사원. Iya. Jadi? 회사원입니다. 회사원입니다. 네, 잘했어요. 수고했어요. 네, thank you. Masih ada ternyata. Lagi satu? Iya. Terakhir. Indonesia, nih. 사람입니다. Indonesia 사람입니다. Nih, Indonesia saram입니다. Saram itu orang ya. Saram itu orang. Coba Trianasy ada? Opso. Lidiasy? 네, Sam. Coba ditranslate ke dalam bahasa Korea.
Saya adalah tour guide. sebentar saya nyontek dulu. 저는 관광 가이드입니다. Apa? Tour guide-nya apa? 관광 가이드입니다. 네, 관광 가이드입니다. N ya, yang pertama N. 관광 가이드. 네. Oke, 잘했어요. 너무 Terus Elizabeth sih, 네, 쌤. coba ditranslate. Saya adalah orang Australia. 저는 Mm-mm. 호주 사람입니다. Iya, 잘했어요. 저는 호주 사람입니다. Next, terus Theo sih, 네, 쌤. coba ditranslate. Saya adalah pegawai bank. Saya adalah pegawai. 저는 은행원입니다. 네, 잘했어요. 저는 은행원입니다. Oke. Jadi imida sekali lagi artinya adalah ya. Next. Imnika. Ini sama kayak tadi, cuman kalau ini bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaan. Yang tadi ditanyain, nida dan nika itu bedanya apa? Kalau ida pernyataan, kalau nika itu pertanyaan. Boleh dibacain contoh-contohnya sama Julioshi. 네, 쌤. Mm-mm. 에디, 시입니까? Edisi imnika, nih, terus 와완 시입니까? lawan si imnika, nih, 학생입니까? aksen imnika, terus 회사원입니까? wisatawan imnika, majimak, terakhir 인도네시아 사람입니까? Indonesia saram mimika, deh, 잘했어요. Terus kalau kita mau nanya, Anda orang mana? One nara saram imika. One itu yang mana, nara itu tadi negara, saram itu orang, imnika adalah. Anda adalah orang negara yang mana? One nara saram imika, Indonesia saram imida. Kalau nanya pakai imnika, kalau jawab pakai kok gini sih? Imnida. Oke. Coba ditranslate desisi. Apakah Anda seorang PNS? Andanya nggak usah literally translate, langsung aja PNS kah gitu. Adalah PNS. 공무원입니까? Kommuon입니까? Terus apakah Anda orang Amerika? 미국 사람입니까? 미국 사람입니까? 네, 잘했어요.
Terus dilashi. Coba di-translate juga. Tadi katanya apa aja ya? Apakah Anda orang Jepang? Suaranya nggak keluar kayaknya. Masih nggak ada. Halo? Nggak ada suaranya. Iya, betul. Dilashi nggak ada suaranya. Masih tetap nggak ada. Kayaknya harus keluar dulu itu. Coba masuk lagi. Oke, sambil nunggu desisi, satu orang lagi deh. Hansi. Coba ditranslate, apakah Anda orang Vietnam? Vietnam tadi apa ya? Apa ayo? Vietnam ya? Enggak. Vietnam apa sih? Enggak, yang mirip cuma Indonesia dan Malaysia. Enggak bi. Apa ya tadi? Ntar lihat contekan dulu, Sen. Oke. Vietnam. Apakah kamu orang Vietnam ya? Iya. Ini Vietnam. Vietnam, oke. Vietnam Saram Imnika. Vietnam Saram Imnika. Coba satu lagi. Apakah Anda pelajar? Udah ada, jangan. Oke, bentar. Apakah Anda ibu rumah tangga? Bukan. Genyang. Translate. Apakah Anda ibu rumah tangga? Bapak rumah tangga? Jubu Imnika. Jubu Imnika. Nih, cari saya. Dilasi sudah kembali. Coba, masih ada suaranya enggak? Ada gitu doang sih. Kayaknya mic-nya memang bermasalah. Masih tetap hening. Kalau pakai headset coba. Ya, Sam. Itu pakai headset. Ini headset dilepas. Oh. Oke. Tadi apa sih pertanyaannya? Aduh, lupa. Orang Jepang. Jepang, iya.
Oh ya. Gomawayo. Ilbun saramimnika. Ilbun saramimnika. Nih, terus satu lagi. Apakah Anda tadi ada apa aja sih? Ini dari Cina. Jungkook saramimnika. Buksara mimika, nih cari soyo, coba pakai hati katanya. Aduh. Oke, cari soyo gue mau ya. Terakhir, grammar terakhir hari ini adalah onion. Onion ini adalah topik. Dia nggak ada artinya. Topik aja, topik kalimat. Jadi pokok utama dari si kalimat. Enen. Kalau dia vokal, ketemunya kata benda ya, dilekatkannya di kata benda. Kalau dia vokal pakainya nun. Kalau konsonan pakainya en. Vokal. Kalau konsonan pakai en. Oh, neren. Intinya dia adalah pokok utama kalimat. Contohnya boleh dibacain sama Rike. Ini Dito aja, Dito. Dito sih. Ya jawabnya pakai hati. Ya. Oke, coba dibacain contoh-contohnya. 저는 에디입니다. 저 이름은 에디입니다. J 이름은. sorry. 제 이름은 에디입니다. 에디. J itu J. Edi, Ji는. S. Oh, sorry. Edi, Si는. Hanseng. Teng. Bukan N. Oh iya, Hanseng. Bukan N. Hah? Bukan N. Oh, Dia sorry. Oh, yang N itu pertama. ya. Hak berarti. Iya. Hakseng imnika. Nih. Lanjut. Oke, wait. 조민재. 씨는 왜 ya? Wesa. Duh, banyak banget. Itu apa? Banyak banget. Dia nggak ada bunyi yang pertama. Terus ada U sama O. Wesa. Won. Imnika. Wesawon. Oke. Bapak guru orang Korea. Wait. Sansengnim. Son. Oh iya, Son Sengnim.
선생님은 dibacanya gitu ya? Iya, betul. 선생님은 한국 사람입니까? 입니다. 입니다. 선생님은 한국 사람입니다. 감사합니다. 네, 수고했어요. 잘했어요. Semangat Kak Dila. Saya mau nanya, Boleh. apa bedanya penggunaan enen sama iga? Jadi kan ada yang nega bla 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 atau chonen bla bla bla. Nah, itu perbedaannya ketika kita memakai i atau ga atau en sama nen itu apa ya titik beratnya ya? Berat juga pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya sampai level atas pun akan selalu ditanyakan bedanya enen dan iga. Iga itu benar-benar literally dia sebagai subjek kalimat. Sedangkan enen dia fungsinya banyak. Dia sebagai topik bisa, dia gantiin subjek bisa, dia gantiin objek pun bisa. Terus dia bisa jadi perbandingan. Pokoknya enen tuh lebih banyak fungsinya. Tapi kadang-kadang kalau yang kalimatnya, tindakannya langsung, nggak tahu nih ini kalau ngejelasin ini akan ngerti atau enggak, soalnya agak tinggi. Chonen. 빵을 먹습니다. 제가 먹습니다. Dua-duanya benar. 저는 빵을 먹습니다. 제가 빵을 먹습니다. Dua-duanya benar. Saya makan roti, artinya kalau pakai nen, dia tuh cenderung menghususkan. Khusus saya yang makan roti itu adalah saya. 저는 빵을 먹습니다. Orang lain belum tentu makan roti juga. Dia lebih khusus. Kalau cega cuman sekedar saya makan roti. Bilang aja saya makan roti gitu. Terus, 저는 제가. Itu yang penggunaannya kalau dia nggak dibarengin ya. Tapi kalau dibarengin misalkan 제가 오늘은 친구를 만날 거예요. Hari ini saya akan bertemu teman. Saya sebagai subjek, en di sini sebagai topik. Topik utamanya adalah hari ini. Jadi bukan di hari lain, dia hari ini akan ketemu teman. Kayak gitu. Jadi kalau enen itu dia fungsinya lebih luas dibandingkan iga. Kalau iga cuma satu, dia sebagai subjek di situ. Yang penting tahu aja dulu kalau iga subjek, kalau enen itu bisa jadi subjek, bisa jadi topik gitu. Jadi kalau iga itu lebih ke yangnya ya. Jadi misalnya cega mokda, berarti yang makan itu saya, bukan orang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya chonen mokda, berarti saya milih saya lebih ke si objeknya ya, chonen mokda. Jadi si makan itu yang dititik beratin sebagai si topiknya gitu. Jadi saya milih makan dibandingkan memilih hal lain gitu. Enggak sih? Gimana sih? Enggak juga sih. Jadi si topiknya tuh yang ditempelinnya. Kayaknya pernah baca ini ya, yang contoh enen dan iga, yang kalau misalkan ditanya, Duga pang을 먹습니까? Siapa yang makan pang? Misalkan, 제가 먹습니다. Saya yang makan. Apakah pernah lihat contoh itu di blog mana gitu?
Lupa, Sam. Barusan denger Sam dari Sam. Oh, arah saya. Nah, kalau misalnya dibentuk pertanyaan gitu, Sam, itu jawabannya nen sama ga itu kita milihnya gimana ya? Bisa contoh pertanyaannya nggak, Sam? Jadi pernyataannya kalau nen itu gini, kalau ga itu gini, tapi dengan kalimat yang sama gitu. Tapi dengan kalimat yang sama. Tapi pertanyaan ya? Harus pertanyaan. Enggak, pertanyaannya kan maksudnya supaya kita lebih ngerti aja gitu. Kalau pertanyaan kan kayak tadi nuga, jadi siapa yang cega gitu kan, berarti titik beratnya ke subjek. Nah, kalau yang conen itu pertanyaannya misalkan kayak masih gimana? dalam yang konteks tadi ya. Kalau misalkan kita lagi ngumpul nih, ngumpul berlima. Terus ada satu orang yang nanya, tadi dia punya roti satu, terus rotinya tiba-tiba habis. Nuga pangan mau semika, siapa yang makan pang? Cega mau semida. Itu dia langsung bilang, cega mau aku yang makan gitu. Terus kalau misalkan dalam konteks lima ini, si yang tadi nanya nuga, dia ngomong, chonen, kalau aku misalkan mau makan kimbap, chonen kimbab을 먹습니다. Atau aku mau makan kimbap, chonen kimbab을 먹고 싶습니다. Terus tiba-tiba kita ngomong, chonen bibimbap을 먹습니다. Saya mau makan bibimbap. Jadi dia tuh kayak apa sih? Kayak mau ngekhususkan kalau orang lain mau makan ini, kalau saya mau makan ini gitu. Orang lain makan ini, saya makan ini. Nggak sama. Kalau tadi konteksnya sebagai pelaku, siapa pelakunya? Saya pelaku yang makannya gitu. Oke. Masuk. Nggak ada pencerahan atau masih tetap nggak sama sekali? Agak mengerti sih, Sam. Sebenarnya emang susah sih, Iga Enen itu mereka selalu jadi bahan penelitian orang Korea gitu untuk ngebandinginnya apa. Bedanya apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam conversation sehari-hari itu, kalau orang Koreanya sendiri itu lebih sering ke iga atau nen ya? Nen. Iga apa enen? Kayaknya dua-duanya juga sering. Cuman kalau misalnya nih, Sam, misalnya kita masih belum ngerti ya untuk penggunaannya yang lebih tepatnya seperti apa gitu. Kalau kita misalnya menggunakan yang harusnya kayak tadi yang harusnya sebenarnya harusnya enggak, tapi kita pakai nen. Chonen 먹습니다 kan yang tadi ya. Nah, orang Korea sendiri bakal ngerti apa enggak sih? Ngerti, mereka akan ngerti. Mereka akan paham kok. Atau kalau kita bingung, coyo aja langsung saya gitu, coyo. Tapi kalau lagi speaking, biasanya orang Korea si partikel-partikel iga, enen, erel, dan lain-lain suka hilang gitu sih. Mereka walaupun kita nggak pakai, kadang mereka akan mengerti. Tapi kalau kita pakai itu lebih bagus gitu. Oke, makasih Sam. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Sekarang tugas kalian adalah buat perkenalan singkat. Pertama annyeonghaseyo dulu, salam dulu, ucapin salam. Terus yang tadi pertama kali ketemu, terus sebutin nama kalian pakai adalah juga, saya adalah teng teng teng. Saya adalah orang mana, teng 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 juga. Terus yang terakhir, senang, nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. Coba ditulis ya, ditulis dulu. Terus kirimin ke WhatsApp. Boleh ke grup, boleh chat pribadi, bebas.
Sam, mau nanya, bedanya canen sama nanen tuh apa ya? 저는 itu formal, 저는? nanen itu dia semi formal bisa, banmal bisa. Oh. Chonen formal, intinya chonen formal. Kita pakai formal dulu aja, nanti kalau udah level 2 mulai informal, semi formal. Oke. Makasih, Sam. Ini sambil kalian ngerjain, aku sambil cerita ya. Jadi kan orang Korea tadi aku bilang ada 3 tingkatan itu, formal, semi formal, dan informal. Nah, kebanyakan kan orang tuh suka belajar bahasa Korea karena dia suka K-pop atau K-drama gitu. Otomatis dia banyak dengar dari kesehariannya orang Korea. Mereka seringnya pakai yang bamal, yang informal, yang kurang sopan. Jadi ke kita yang belajar lewat sana juga. Oh, bentar. Ini kita ini Miranda Shi lagi buat contoh perkenalan diri. Tadi terdiri dari annyeonghaseyo, terus pertama kali ketemu yang Chombep Kesmida, terus sebutin nama. Saya adalah teng teng teng, saya adalah orang teng teng teng. Oh, sama Cigop ya, sama profesi, jangan lupa profesi kalian apa. Terus sama kerjaannya juga. Terakhir yang nice to meet you, panggap semida. Kayak gitu. Nah, bagi orang Korea itu bahasa, cara komunikasi, formal, semi-formal, informal itu sangat penting. Kayak beda 1 tahun aja, itu harus hormat ngomongnya. Kalau kita pakai yang formal, mereka akan berpikir kita orang yang nggak tahu sopan santun. Kalau orangnya baik sih, kayaknya mereka masih bisa toleransi kita karena kita orang asing. Tapi kalau orangnya yang agak rese dan nyebelin, itu kita langsung aja dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan atau kayak yang sok-sokan nggak bisa tapi mau nyoba gitu. Mereka nggak merendahkan orang luar yang ngomongnya informal. Jadi usahakan, karena kita masih awal, coba kita usahakan pakai yang formal atau semi formal. Semi formal sih paling umum, pakai yang semi formal nanti. Ayo. Mungkin kalian juga suka lihat yang suka nonton drama, terutama kayak baru pertama ketemu terus dia orang tua tiba-tiba ngomong yang padahal dia orang tua, ngomong ke gadis misalkan tiba-tiba ngomongnya bamal seenaknya, yang nggak pakai bentuk yo-yo yang nggak hormat, tiba-tiba si orangnya juga ngerasa kesinggung, terus dia balikin, dia ngomong informal, terus dua-duanya malah saling kayak merasa tidak saling menghormati gitu, pada ngejelekin satu sama lain. Jadi memang di Korea tuh teman itu adalah, definisi teman di Korea adalah orang yang lahir di tahun yang sama. Jadi kalau kalian nggak lahir di tahun yang sama, kalian itu bukan teman, kenalan doang. Teman itu cuman orang yang lahir di tahun yang sama gitu. Jadi di situ kalian boleh pakai bentuk yang tidak formal, informal. Kalau mau informal ke orang yang lain, paling minta persetujuan dulu, boleh nggak nih kita ngomongnya di yang informalin. Kalau diizinin baru kita mulai pakai yang informal gitu. Oke, Dilasi, coba di voice note-in. Yang udah bikin, coba buat voice note-nya ya. 안녕하세요. 저는 아니입니다. 저는 한국어 선생님입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 반갑습니다.
Oh iya, terus Chaum Bapkesmida itu selalu paling awal biasanya. Lebih seringnya, lebih lazimnya itu di awal setelah 안녕하세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 안니입니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. Oh ini, siapa ini tadi? Lydia Shi itu bukan Cho Irem tapi J. J Irem. Oh iya. Mau Sam. 네, 괜찮아요. 제 이름은 리디아입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 학생입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. Atau kalau kalian males nge-VN, boleh di sini langsung di Zoom perkenalan. Bila Sam. Iya, boleh. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 딜라입니다. 탕그랑 사람입니다. 저는 주부입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다, 딜라 씨. Sam Lydia. Iya, boleh. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 리디아입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 학생입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요, 한츠입니다. 회사원입니다. Yang terakhir nih, Hansi. Kok Bapkesmida? Coba Bapkesmidanya di atas setelah 안녕하세요, di bawah itu 반갑습니다. Udah terlanjur ketulis tadi. Jadi gue buat nomor aja deh. Coumnya ketinggalan lagi. Coum Iya. Bapkesmida. Sisanya yang udah, daripada bengong sambil nungguin teman-temannya, coba hafalin yang nama-nama negara sama nama-nama profesi. Terus di belakangnya juga, di belakang bab itu ada kosakata tambahan, coba dibaca-baca juga. Karena level 1 ini emang fokusnya di menghafal ya. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 저는 엘리사벳입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 진짜는 Sam, voice note-nya di sini aja ya. 안녕하세요. 저는 처음 뵙겠습니다. 저는 데시입니다. 저는 세랑 사람입니다. 저는 공무원입니다. 반갑습니다. 네, tadi serang ya. Iya, nih Sam. Ya, kecepatan jadi sarang apa gitu. Sarang. Serang saram. Oke, serang saram. 반갑습니다. 공무원 ya, bebak 공무원. Saya mencoba Sam. Boleh? 안녕하세요. 반갑습니다. 제 이름은 테오입니다. 제 이름
Teoimida. Bentar Sam, dari salah. Oke. Because Setelah annyeonghaseyo tuh harus ada yang itu ya, salah gue. Chom Iya. baptist, iya. Bentar ya, ini dicek dulu dari yang tadi ngirim Rikoshi. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. Rige. Ini Rige dibacanya. Rike. Oh, Pakai so double s to the yang satu garis itu Sam. Yang mana? Yang satu garis doang gitu, yang satu garis. Ya, Chonen iya, Chonen Rike. Pakai kalau mau pakai Sanggiok atau pakai Kiek biar bunyinya K. Kalau pakai G jadi Rige nanti. Oh, Sanggiok tuh double K ya. Iya. Terus ini jadinya subu bukan jubu. Oh iya. Jubu. Jubu입니다. Kaps입니다. Oke. Sanggiok. Thank you. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 디토입니다. Oke, 잘했어요, 디토씨. 처음nya. Coknya nggak ada eoknya, nggak ada o-nya. Mana? 안녕하세요. 처음. Oh iya, lupa. Sorry. 괜찮아. It's okay. Udah. Tes di sini. Oke, boleh. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 디토입니다. Iya. 회사 kok pusing sih sama tulisan sendiri. 회사 won. Iya. 오케이. 회사원입니다. 인도네시아 사람입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 반가워요. Thank you. Terus siapa nih? Coba dong, Sam. Siapa? Siapa aja boleh. Oh, Hans. Oke. Oh ya, 안녕하세요. tadi ngirimnya di sana ya? Iya. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 한스입니다. 회사원입니다. 인도네시아 사람입니다. Terakhir, nice to meet you. Bentar. Contekan gue. Banggap semida. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 안녕. Oh ini siapa? Bentar. Julioshi. Pakai N lagi, annyeong. Jadi double NN. 안녕하세요. 저는 주리어입니다. 저는 Sumatera Barat Soram. Ini Soram
bukan saram, pakai A ya, saram. 사람입니다. terus 저는 학생입니다. 오케이, 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 잘했어요. Terus Desi tadi udah ya. 안녕하세요. 저는 beb kesemidanya tuh salah nulis Desi. Bukan Y. 처음 뵙겠습니다. 저는 데시입니다. 저는 새랑 사람입니다. 저는 공무원입니다. 반갑습니다. Oke, cuman salah satu huruf. Terus Dayushi, 안녕하십니까. 다유입니다. 인도네시아 사람입니다. 카노사입니다. 반갑습니다. 카노사. 오케이, 좋습니다. 안녕하세요. 저는 mana sih nama? 반갑습니다. 저는 미란다입니다. 저는 apa nih? Miranda orang mana? Siantar, Sam. Apa? Siantar. Siantar. Medan. 처음 들어봤어요. 시안tar. Kayak gitu paling nulisnya. Terus udah tinggal Teosinen. 안녕하세요. 제 이름은 태호입니다. 인도nesia 사람입니다. 제 학생입니다. 제 itu nggak bisa ditambahin 학생, harus chonen. Teoshi. chonen 학생입니다. Iya, C itu artinya my. I름 itu name, jadi my name. Kalau C 학생, my student kan aneh. 저는 학생입니다. 반갑습니다. Oke. Saya mau nanya. Boleh? Jadi kalau saya di dalam bahasa Korea, itu tuh ada berapa variasi sih? Kayak ada jonen, chonen, nanen, jaga, jega itu juga saya. Sebenarnya bahasa Koreanya saya tuh cuma 2, chonen dan nanen. Cho dan na. Cuman 2, cho dan na. Cho itu untuk bentuk formal. Na itu bentuknya semi formal bisa, informal bisa. Nen-nya ini ditambah dari nen, chonen, nanen, atau bisa dirubah juga, misalkan jadi cega. Cega itu singkatan dari choye dan ga. Mereka disatuin jadi cega. Terus kalau di bawahnya jadi nega. Choye dan ga. Nega juga dari naye dan ga. Kalau chonen itu benar-benar saya, kalau cega itu biasanya dia sebagai subjek ditambah iga yang tadi, iga subjek. Nega juga ditambah iga subjek, kalau nen kan ditambah enen yang topik, kalau ga ditambah yang iga subjek gitu. Sebenarnya saya cuma 2, cho dan na. Oke. Thank you. Nih. Kalau nanen lebih ke informal berarti. Informal, ya. Kalau pakai chonen kita merendahkan diri gitu, kayak bikin sopan aja terdengarnya. Kalau nanen itu ya biasa aja derajatnya sama gitu sama pembicara.
sama Alright. pendengarnya. Boleh nyoba ngomong di sini Kak Sem? Boleh, silahkan. Yang belum kenalan silahkan. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 미란다입니다. 저는 학생입니다. 저는 siantar saram입니다. Ya, biasanya setelah annyeonghaseyo itu 처음 뵙겠습니다 dulu, 반갑습니다 aja di akhir. 처음 뵙겠습니다. 저는 미란다입니다. 아, 네, 알겠습니다. 네. Tuh, Isoyo ada yang belum lagi? Informalnya Nanem tadi apa? Informalnya Nanen sudah informal. Udah informal ya? Iya. Dia bisa pakai ga juga sih. Nanen, naknya jadi nega. Nega ya? Nega, iya. Sega jadi nega ya? Cega, nega. 저는 제가. Sega, 나는 내가. nega. Sam mau nanya, Boleh? kalau 뵙겠습니다 itu senang bertemu, Enggak. itu bedanya sama 반갑습니다 apa? 반갑습니다 tuh benar-benar nice to meet you. Kalau 처음 뵙겠습니다 tuh cuman kayak ungkapan budayanya orang Korea untuk kalau pertama kali ketemu sama orang. Itu benar-benar pertemuan pertama gitu. 네, 감사합니다. 네. 또 질문? Sebelum kita tutup kelas, siapa tahu masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan. Nanti pakai hati aja. Pakai hati. Ini lagi ngomongin hati terus, kayaknya lagi... Besok, guys, hafalin lagi, latihan lagi, nulis, terutama nulis dan baca, latihan lagi. Habis itu hafalin kalau bisa kosakatanya yang tadi Hakseng, Indonesia, Hanguk, Jungguk, Ilbon, dan lain sebagainya. Besok kita latihan apa ya? Oh iya, itu listening, speaking, writing, sama reading. Oke? Oke. 감사합니다. Nih, berarti nggak ada yang mau ditanyain ya. Krom 오늘도 수고했어요. Hari ini juga Anda sekalian sudah bekerja keras. 내일 봐요. Sampai jumpa besok. 안녕히 가세요. 안녕, 쌤. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 반갑습니다. 감사합니다. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Shenin. Orang Korea sebel banget sama orang Jepang. Jangan Iya. pernah ngomong bahasa Jepang sama orang Korea. Bener Bisa ini. dibully abis-abisan. Bener. They Ada yang hate sampai Japanese ditampar. so much. Iya. Makanya Dito pakai hati Dito kalau ngomong. Sorry. Aigo.